Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry, saudaraku sekalian, bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya ketika bangun di pagi hari ini kita boleh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin situasi keadaan kita sedang tidak baik atau kurang baik, tapi percayalah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui renungan pagi LCD Ministry. Dan mari bersama dengan saya bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah pertolonganmu sehingga kami boleh dijaga, dilindungi, diberkati, dan kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Bapa yang baik, sebelum kami beraktivitas, kami datang kepadamu membawa hidup kami agar diisi oleh kebenaran firman-Mu, agar supaya ketika kami mulai melakukan segala kegiatan di sepanjang hari ini, kami boleh diberikan kekuatan, kemampuan, dan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan tetap bersyukur dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-16 yang berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, sebuah jam, entah itu jam dinding atau jam tangan, merek apa saja, bentuk, bahan, dan ukuran apa saja, tahan air ataupun tidak, impor atau produk dalam negeri, harga murah atau mahal, tidak akan bermanfaat jika jam itu tidak berfungsi. Karena semurah atau semahal apapun jam itu, jika barang yang kita miliki itu tidak bisa kita pakai atau tidak memiliki fungsi apa-apa, maka pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Sahabat LCD Ministry yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pikirkan apa sih substansi dari sebuah jam tangan. Jam itu memiliki sebuah kemampuan untuk menunjukkan waktu dengan tepat, dan itulah fungsi dari sebuah jam atau mungkin jam yang tergantung di dinding kita. Sahabat LCD Ministry, berbicara tentang waktu, menurut ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat renungan kita. Yang pertama adalah pergunakanlah waktu yang ada, dan yang kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita perhatikan poin yang pertama, mempergunakan waktu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus pada waktu itu agar mereka dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Sangat penting sebuah waktu. Begitu berharganya waktu itu sehingga orang dunia pun mengatakan bahwa waktu adalah uang. Dan bagi kita orang percaya, waktu adalah kesempatan agar kita boleh menjadi berkat. Dan saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, kesempatan itu tidak akan datang berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Waktu adalah anugerah dari Tuhan, dan jam yang kita pakai menunjukkan waktu. Namun waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasinya, namun berbicara tentang sebuah kesempatan. Karena jika kita pikirkan baik-baik, kita tidak akan bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lewati atau waktu yang sudah kita habiskan di masa-masa yang lalu. Sahabat LCD Ministry, ada begitu banyak orang yang tidak mempergunakan waktu yang ada, seolah-olah sibuk, tapi kesibukan yang membawa
kesia-siaan belaka, seolah-olah beraktivitas, tapi aktivitas yang mereka lakukan itu semu dan tidak ada faedahnya sama sekali. Banyak di antara kita yang tanpa kita sadari membuang-buang waktu dengan merusak pikiran dan hidup kita untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Membuang-buang waktu dengan memikirkan persoalan orang lain, membuang-buang pikiran kita dengan memikirkan hal-hal yang tidak pantas kita pikirkan, membuang waktu dengan mengurus persoalan-persoalan yang bukan urusan kita, kebak dengan urusan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu pentingnya waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita tidak membuang-buang waktu. Ingatlah saudara bahwa untuk segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya, ada masanya. Maka sebelum masa hidup kita di dunia ini berakhir, mari kita belajar bijak untuk mempergunakan waktu yang ada. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan hidup ratusan tahun atau kita akan hidup abadi di tengah-tengah dunia ini. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Sebab semua orang akan menjadi tua. Semua orang akan meninggalkan dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, durasi hidup kita sangatlah singkat di tengah-tengah hidup ini. Maka ketika Tuhan memberikan kita durasi yang singkat, mari pergunakan durasi waktu ini dengan sebaik mungkin. Banyak di antara kita yang belum paham bagaimana caranya mempergunakan waktu dengan benar. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk bisa mempergunakan waktu yang ada di hadapan kita, maka firman Tuhan berkata kita harus bisa mengerti dulu apa kehendak Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari sebuah jam. Sebuah jam, entah itu jam dinding atau jam tangan, entah itu merek apa saja, bentuk bahan dan ukuran apa saja, tahan air atau tidak, import atau produk dalam negeri, harga murah atau harga mahal, harga fantastis sekalipun, hanya bermanfaat jika fungsinya terpenuhi. Karena semurah atau semahal apapun jam atau barang yang kita miliki, tidak akan memiliki fungsi apa-apa jika barang itu atau jika jam itu rusak. Dan mari kita pikirkan substansi pada sebuah jam. Jam itu memiliki kemampuan untuk menunjukkan waktu dengan tepat, dan itulah fungsi jam. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, berbicara tentang waktu, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat renungan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah pergunakan waktu yang ada, dan yang kedua karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita perhatikan poin yang pertama, yaitu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang berada di Efesus untuk mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Karena begitu pentingnya waktu, begitu berharganya waktu. Dan orang-orang dunia juga mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Namun bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, waktu yang adalah anugerah Tuhan yang diberikan bagi saya dan saudara adalah kesempatan. Dan jika kita pikirkan baik-baik, kesempatan itu tidak akan datang berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa waktu adalah anugerah Tuhan, sama seperti jam yang menunjukkan waktu. Namun waktu di sini atau waktu Tuhan bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam atau durasinya, namun tentang sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita tidak akan bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lewati, atau kita tidak bisa mengembalikan lagi waktu yang sudah kita habiskan dalam hidup kita di tahun-tahun atau di hari-hari yang lampau.
Saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang yang tidak mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan. Ya, memang kelihatannya seolah-olah sibuk, tapi kesibukan yang mereka lakukan hanya membawa kesia-siaan belaka. Seolah-olah kelihatan mereka beraktivitas, tapi aktivitas yang mereka lakukan adalah aktivitas yang semu dan tidak ada bedanya. Saudara, banyak di antara kita tanpa kita sadari seringkali membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia, membuang waktu dengan merusak pikiran dan hidup kita untuk sesuatu yang fana. Kita memikirkan persoalan orang lain, kita memikirkan hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Kita menyia-nyiakan hidup kita, hidup dengan hawa nafsu, hidup dengan kedagingan, hidup dengan tipu-tipu muslihat, hidup dengan kemunafikan. Saudara yang terkasih, kita diingatkan pada pagi hari ini, waktu kita di tengah-tengah dunia ini sangat singkat. Durasi hidup kita yang diberikan oleh Tuhan sangatlah pendek. Maka sebelum masa hidup kita di tengah-tengah dunia ini berakhir, kita harus bisa mempergunakan waktu ini dengan baik dan bijaksana. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saya dan saudara akan hidup lama di tengah-tengah dunia ini. Kita akan hidup ratusan tahun, dan mungkin juga ada yang berpikiran bahwa kita akan hidup abadi di muka bumi ini. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Semua orang, tua atau muda, anak kecil ataupun orang dewasa, ada durasi hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika durasi yang masih ada, yang masih tersisa, yang adalah kesempatan, harus kita ambil untuk dipergunakan dengan sangat baik dan hati-hati. Mungkin ada di antara kita yang belum paham, belum mengerti, belum tahu bagaimana sih caranya agar kita bisa mempergunakan waktu dengan benar. Saudara, Efesus 5 ayat 17 berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan untuk bisa mempergunakan waktu yang ada, kita harus paham, kita harus mengerti apa sih kehendak Tuhan bagi setiap makhluk ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa maksud Tuhan adalah mari kita mengerti akan firman yang nyata, yang jelas ada di depan kita. Karena firman Tuhan melalui Alkitab mengajarkan kita banyak hal, banyak perkara yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan berisi perintah, dan perintah yang Tuhan berikan bagi kita bukan hanya untuk dibaca, untuk dipahami saja, tetapi untuk kita lakukan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, mari kita pergunakan waktu dengan mengisi waktu-waktu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan melakukan apa yang kita kehendaki. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, jangan membuang-buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berarti. Karena hal yang paling berharga yang ada pada seseorang saat ini adalah waktu. Waktu yang dibuang tidak akan kembali lagi. Dan firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi orang bodoh yang tidak tahu bagaimana caranya mempergunakan waktu. Tapi jadilah orang yang bijaksana, yang mengerti, yang memahami bahwa ternyata sebagai anak Tuhan, saya diberikan waktu untuk saya boleh memberitakan Injil, untuk saya boleh menjadi teladan, untuk saya boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Allah mengarahkan kita kepada tujuan dan arah yang benar dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Poin yang kedua, mari kita perhatikan kata karena. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ini menunjukkan bahwa ada akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Kata karena juga mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya yang besar apabila kita tidak berhati-hati dalam mempergunakan waktu yang ada.
Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada sebuah persoalan serius. Dan ini memang seringkali terjadi di depan mata kita. Hal-hal yang sepele bisa membawa kita pada persoalan yang besar. Hari-hari yang jahat yang ada di depan mata kita akan membawa kita kepada kemusnahan. Saudara yang terkasih, ketika semakin bertambah kejahatan, manusia semakin jahat, semakin tidak peduli, maka sesungguhnya kita kembali diingatkan akan peristiwa Nuh, peristiwa Lot, bagaimana Allah menghukum mereka dengan cara Allah sendiri ketika orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia pada waktu itu tidak mempergunakan waktu mereka dengan baik. Hari ini semakin banyak orang-orang yang jahat. Hari ini semakin banyak orang yang asik dengan kesibukan mereka sendiri, asik dengan hal-hal duniawi, sehingga mereka tidak sadar bahwa ada bahaya yang sedang mengancam. Hari-hari yang jahat menggambarkan tentang keegoisan manusia. Mereka menjadi acuh tak acuh, bahkan mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli lagi dengan perkara rohani. Yang mereka pikirkan hanya perkara duniawi, kebutuhan hidup, mementingkan diri sendiri, dan Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, saat ini ketika saya dan saudara masih diberikan waktu, mari kita pergunakan waktu dengan baik. Ketika Tuhan masih mempercayakan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mari lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyadari sebuah fakta bahwa kehidupan yang sementara kita jalani ini sangatlah singkat. Dan saudara setuju atau tidak, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita yang bisa memilih apakah kita akan menjalani hidup ini dengan sesuatu yang bermakna, melakukan perintah Tuhan, hidup berkenan kepadanya, ataukah kita memilih untuk menjalani kehidupan kita ini dengan penuh kesia-siaan. 86.400 detik yang diberikan Tuhan bagi kita setiap hari, jika kita kalikan dengan umur kita yang sekarang, berapa banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, berapa banyak anugerah yang Tuhan berikan, berapa banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia, berapa banyak waktu yang sudah kita pergunakan untuk sesuatu yang baik ataupun sebaliknya. Dan saudara yang terkasih, belajar dari pengalaman hidup, miliaran detik, miliaran waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ketika kita mungkin berintrospeksi diri dan kita menyadari bahwa wow, ternyata ada begitu banyak waktu yang sudah saya buang dengan percuma. Ada begitu banyak waktu yang saya gunakan hanya memikirkan orang lain. Ada begitu banyak waktu yang saya pergunakan hanya ngurusin persoalan orang lain. Ada begitu banyak waktu yang saya pergunakan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya tidak pernah memberikan waktu saya untuk Tuhan. Saya tidak pernah memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Ada begitu banyak waktu yang saya buang dalam kesia-siaan, berkumpul dengan teman-teman, ngobrol, ngomongin ini dan itu yang tidak penting dan berakhir pada permusuhan. Saudara yang terkasih, ketika hari ini Tuhan masih mengasihi kita, masih ada waktu. Meskipun mungkin sedikit terlambat karena ada begitu banyak waktu yang sudah kita habiskan, sudah kita buang. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa walaupun mungkin umur kita sekarang ini tidak muda lagi, mari kita belajar mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Dan untuk anak-anak muda, ketika engkau masih muda, engkau diberikan berkat oleh Tuhan, pergunakan waktu yang ada sehingga tidak ada penyesalan, tidak ada sesuatu yang tidak baik, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dan bagi kita yang sudah dianugerahi banyak waktu oleh Tuhan, mari tambah tua, tambah bertambah umur, bertambah bijak.
dalam kita mempergunakan waktu yang adalah kesempatan. Sebuah lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat. Bila saatnya nanti kita tidak berdaya lagi, kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, jangan hidup seperti orang bebal. Tahu firman, mengerti Tuhan, tapi tidak menyukai firman atau tidak menjadi pelaku firman. Mari menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijak, yang suka menerima nasihat melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui hamba-hambanya, sehingga kita akan mulai berhati-hati dalam bertindak. Mari jalani hari-hari kita dengan penuh hikmat. Kita mohon hikmat dari Allah, karena hanya hikmat dari Allah, kekuatan dari Allah yang merupakan fondasi yang kuat agar kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik dan maksimal. Saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan bagi kita, berapa lama lagi durasi yang Tuhan percayakan bagi kita. Jika kita dipercayakan untuk melayanilah dengan sungguh-sungguh. Jika kita dipercayakan untuk bekerja, baik itu di dunia sekuler maupun kerohanian, mari hargai kesempatan yang Tuhan berikan, karena waktu sangat berharga. Biarlah setiap waktu yang kita lalui boleh memberi kita makna dalam kehidupan ini. Saya percaya bagi kita yang sudah mengerti betapa mahal dan berharganya sebuah waktu, pasti kita tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang kita miliki untuk hidup memuliakan Tuhan. Ingat, sebuah jam akan berfungsi jika jam itu hidup. Mari belajar pada sebuah jam. Ketika dia masih bergetar, pasti dia akan bergerak. Maka kehidupan orang percaya juga harus bergerak maju untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang yang bijak dalam mempergunakan waktu dan belajarlah mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kita mengerti tujuan hidup yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan pentingnya waktu, akan berharganya waktu yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hajar kami mempergunakan waktu yang ada, sehingga dengan durasi yang Kau berikan bagi kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menerangi langkah kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini. Jangan lupa jaga kesehatanmu, kesehatan keluargamu, prokes. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.